Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kami kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan pengantar serta penerapan logika presisi dalam pemikiran dan riset komputer. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Yogi Pangestu, dan yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator Ronaldo Dwi Saputra. Yang ketiga ada Bapak Romi Firmansyah, dan keempat ada Bapak Sherman. Di sini kami adalah kelas TI 4KR dan tak luput kami mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu Insinyur Nina Pramita ISMSC. Baiklah, sebelum memulai penjelasan kami, maka izinkan Bapak Yogi kami persilakan untuk membawakan sebuah materi tersebut. Bapak Yogi, kita persilakan. Oke, silakan di share screen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas makalah dari Ibu Nina Paramita yang diambil yaitu judulnya Pengantar serta Penerapan Logika Preposisi dalam Pemikiran dan Riset Komputer. Ini kita ambil dari lingkupnya Matematika Diskrit. Oke, lanjut. Oke, yang pertama yaitu kita pahami dulu apa itu logika preposisi. Jadi logika preposisi yaitu dikenal sebagai logika proporsional, adalah cabang dari logika matematika yang berfokus pada analisis dan pengolahan pernyataan yang dapat bernilai antara benar atau salah. Menurut seorang ilmuwan, Irving M. Covey, bahwa logika preposisi adalah cabang logika matematika yang mempelajari hubungan antara pernyataan dan bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut bisa dikombinasikan dengan operator logika seperti konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan bikondisional. Oke, lanjut. Operator logika ini digunakan untuk menghubungkan pernyataan-pernyataan dan membangun pernyataan yang lebih kompleks. Nah, ada beberapa operator logika yang biasanya umum kita gunakan dalam logika preposisi adalah yang pertama itu konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga negasi, keempat implikasi, dan yang kelima bikondisional. Itu merupakan lambang-lambangnya yang ada di PPT. Oke, untuk operator logika atau dalam bahasa pemrograman dan algoritma itu biasanya kita dikenal dengan yang namanya desain algoritma. Nah, ini fungsinya biasanya untuk menyatakan kondisional if else statement. Ini biasanya untuk jika benar atau salah yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan kondisi yang diberikan. Ini merupakan bagian dari riset komputer. Jadi, ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Dan kecerdasan dari AI tersebut, logika preposisi ini digunakan untuk mewakili pengetahuan dan aturan-aturan dalam domain tertentu. Pemrosesan bahasa alami atau natural language dalam pemrosesan bahasa alami ini digunakan untuk mengetahui atau menganalisis struktur kalimat dan memaknai apa yang ada di dalamnya. Lalu ada yang namanya verifikasi dan validasi, yaitu di dalamnya yaitu untuk mengetahui validasi dalam sebuah sistem. Lalu ada sistem basis data, yaitu sebagai untuk mengetahui dan memanipulasi pemrosesan data berdasarkan kondisi-kondisi logis. Lalu yang terakhir ada teori komputasi. Ini merupakan landasan dalam mempelajari riset komputer yang di dalamnya berisi keputusan, kompleksitas, dan keterbuktiannya seringkali didasarkan pada logika preposisi. Oke, logika preposisi ini
Kalau dalam efisiensi dan akurasi sistem komputer ada beberapa turunan. Yang pertama yaitu ada formalisasi pemikiran, lalu diturunkan menjadi kesalahan pengkodean yang lebih rendah, lalu diturunkan lagi menjadi optimasi logika dan algoritma, lalu ada yang namanya penyaringan dan validasi. Nah, di sini logika presisi ini memainkan peran penting dalam pengembangan sistem komputer dan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem komputer dalam penjalaannya. Itu yang disebutkan tadi. Oke, silakan lanjut untuk saudara selanjutnya. Oke, baiklah Bapak Romi, kita persilakan untuk melanjutkan materi kita tersebut. Untuk Bapak Romi, kita persilakan. Oke, ya saya akan melanjutkan dari Yogi, yaitu penerapan logika proposisi dalam bidang AI. Yaitu yang kita ketahui menurut John McCarthy, salah satu pendiri perusahaan kecerdasan buatan, yaitu menggunakan logika presisi sebagai dasar dari bahasa programan tingkat tinggi yang dikenal sebagai LISP, dalam kurung list processing yang memandang sebagai logika proposisi sebagai cara yang efektif untuk memprestasikan pengetahuan dan membangun sistem cerdas yang mampu melakukan penalaran logis. Logika preposisi itu digunakan dalam berbagai bentuk aspek kecerdasan buatan seperti proses pengetahuan, sistem berbasis aturan, dan penalaran. Ada beberapa aplikasi yang untuk penerapan logika preposisi dalam bidang kecerdasan buatan. Yaitu ada yang pertama, sistem pemrosesan pengetahuan, yaitu sebagai logika preposisi digunakan dalam suatu pemrosesan pengetahuan untuk mempresentasikan pengetahuan secara formal, yaitu dengan fakta-fakta dan hubungan logis antara fakta-fakta tersebut. Sistem itu menggunakan aturan logika preposisi untuk melakukan penalaran dan mengambil kesimpulan. Yang kedua, representasi pengetahuan. Digunakan juga sebagai alat representasi pengetahuan dalam kecerdasan buatan. Pengetahuan dapat apa tadi? Bentar. Logik yang ketiga, penalaran logis, yaitu menjadikan logika preposisi ini sebagai dasar dalam penalaran logis kecerdasan buatan. Yang keempat, sistem berbasis aturan. Digunakan untuk sistem berbasis aturan di mana aturan logika preposisi menghubungkan untuk tindakan atau kesimpulan yang harus diambil. Yang kelima, sistem kepertanyaan dan jawaban. Logika ini digunakan dalam sistem tanya jawab atau question answering yang cerdas dan dapat menganalisa pertanyaan. Ini yang keenam, pemecahan masalah logika, yaitu digunakan dalam pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan untuk yang lebih kompleks. Yang terakhir, yang tujuh, logika preposisi digunakan dalam sistem invensi, di mana
sistem dapat menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada. Baik, saya akan kasih untuk Suherman. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Suherman. Untuk Bapak Suherman, silakan. Agak dipotong Ben. Foto BL lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan dari pembacaan Bapak Romi yang ke-8, pemrosesan logika dalam mesin inferensi. Di dalam logika ini digunakan dalam merupakan komponen penting dalam sistem kecerdasan buatan. Mesin inferensi ini menggunakan aturan-aturan logika proposisi untuk melakukan penalaran dan pengambilan keputusan. 9. Sistem klasifikasi dan prediksi. Di sistem ini dapat digunakan dalam sistem kecerdasan buatan dengan menggunakan proposisi login. Sistem ini dapat membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kategori atau kelas dari data baru berdasarkan pengetahuan yang ada. Lanjut, Pak. Ya, di sini ada nomor 10 tentang penalaran probabilistik. Di dalam sistem ini beberapa kasus penerapan dalam kecerdasan buatan juga melibatkan penalaran probabilitas. Logika proposisi dapat dikombinasikan dengan metode probabilitics untuk mengembangkan sistem yang mampu melakukan penalaran yang menggabungkan logika dan kemungkinan. Lanjut, Pak. Ya, dari semua penjelasan dari Bapak Yogi dan Bapak Romi, kita dapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam konteks pemikiran komputer, logika preposisi membantu dalam pemodelan pengetahuan dan sistematisasi pemikiran logis. Dalam riset komputer, logika preposisi digunakan dalam pengembangan sistem cerdas seperti sistem pemrosesan pengetahuan, sistem berbasis aturan, dan sistem inferensi. Selain itu, logika preposisi juga memiliki penerapan yang luas dalam bidang kecerdasan buatan termasuk pemrosesan bahasa alami, sistem tanya jawab, dan pemecahan permasalahan kompleks. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke, cukup segitu materi kami kelompok 1. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, yang mana kami membahas sebuah pengantar serta penerapan logika presisi dalam pemikiran dan riset komputer. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan meresap ilmu yang telah kita sampaikan, baik dari Bapak Yogi, Bapak Romi, dan Bapak Suherman. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita sharing secara pribadi, mungkin sama tim kami. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Untuk Bu Nina, kami ucapkan terima kasih sebagai dosen pengampu, dan kepada teman-teman TI 4KR yang kami cintai dan kami sayangi. Semoga kita dapat terus maju demi Bina Dharma Jaya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup ya, Bapak-bapak semua. Ya, Oke. siap. Baiklah, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.